Selama aku bisa, aku akan wujudin. Itu aja. Hai. Hai. I miss you. Halo semua, jumpa lagi dengan channel Trouble. Channel yang berisi tentang alur-alur cerita film di jagat raya alam semesta. Channel yang sama sekali tak berguna bagi nusa dan bangsa. Biarpun tak berguna, bolehlah tekan tombol subscribe-nya, agar semakin tak berguna channel saya ini. Hehehe. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Semoga kalian yang ganteng makin tambah ganteng. Yang cantik makin tambah cantik. Yang punya pasangan makin disayang pasangannya. Dan bagi yang masih jomblo, hahaha, sabar aja. Saya juga sama kok. Semoga cepat ketemu jodoh ya. Amin. Tayangan putus yang tayang di WIB TV ini merupakan kisah sebuah rumah tangga sepasang suami istri yang bernama Aris dan Kinan, di mana keduanya memiliki seorang putri berusia 5 tahun bernama Raya. Terlihat rumah tangga Aris dan Kinan tampak begitu harmonis dan bahagia. Kala itu, Kinan sedang menggelar acara syukuran atas kehamilannya yang sudah memasuki usia 7 bulan. Di sana hadir sahabat-sahabat Kinan dan juga rekan kerja suaminya Aris, termasuk Miranda. Siapa Miranda itu? Oke, kita lanjut ya. Hari-hari mereka lalui dengan penuh keromantisan yang bikin saya jadi iri banget sama Kinan. Rasanya beruntung banget sih punya suami kayak Aris. Dia ganteng, kaya, romantis, dan setia. Suatu hari, Aris meminta izin pada Kinan untuk touring bersama teman-teman nongkrongnya. Oke. Namun, Aris harus mendadak membatalkan janjinya pada teman-temannya tersebut untuk touring ketika Aris mendapat sebuah pesan di ponselnya. Aris tampak terburu-buru pergi, meninggalkan teman-temannya dengan alasan ingin bertemu dengan klien di kantor. Sebentar deh. Jadi gue mesti cabut lagi. Aduh. Dan kalian tahu mau, Aris justru bertemu dengan seseorang di dalam sebuah mobil yang menjemputnya di basement pada sebuah gedung. Malamnya Aris pulang dari aktivitasnya. Sepengetahuan Kinan, Aris sih pamit untuk pergi touring. Otomatis dong, Kinan bertanya tentang touringnya hari itu. Dengan gaya bicara santai, ia menjawab pertanyaan-pertanyaan sang istri dengan skenario yang telah ia buat. Pit. Syukurnya, Kinan masih berpikir positif, meski saya udah mulai hap nih dengan kebohongan yang diutarakan si Aris. Aku siapin makan malam ya. Keesokan paginya, Aris dan Kinan hendak pergi ke sekolah putri mereka, Raya. Ada kejadian yang cukup mencurigakan saya ketika di perjalanan. Tapi kayaknya Kinan gak mikir yang aneh-aneh sih. Saat itu, Aris yang sedang menyetir disibukkan dengan ponselnya. Kinan yang melihat sang suami tampak sibuk membalas chat dari seseorang, tentu melarang suaminya tersebut untuk WhatsAppan saat menyetir. Tak lama, Aris menerima sebuah telepon dari seseorang bernama Jack. Kinan yang masih merasa risih dengan perilaku Aris yang bisa membahayakannya dan keluarganya, memaksa Aris untuk menghentikan mobilnya sejenak dan menyelesaikan urusannya dengan seseorang yang diasumsikan si klien Aris. Tapi situasi malah mendadak gaduh. Lihat aja. Udah ya, WhatsAppannya ya. Udah. Udah nggak biasa kan? Udah nggak apa-apa, biar Udah nggak apa-apa, biar aku aja. Udah nggak apa-apa, ntar Kinja kan ya. Sesampainya di sekolah putri mereka, Kinan yang baru keluar kelas dari menemui guru putrinya, melihat sebuah pemandangan yang tak layak dilakukan Miranda, rekan kerja Aris, yang kebetulan anaknya juga bersekolah di sekolahan yang sama dengan putri mereka. Istri mana sih yang nggak cemburu jika suaminya dekat dengan wanita lain? Sorry. Singkat cerita, esoknya Kinan yang hendak mengirimkan makanan untuk suaminya yang harus masuk kantor saat weekend, ternyata mendapati kantor suaminya tutup. Dan tak ada orang satupun di sana kecuali security kantor. Dengan wajah bingung, Kinan seperti dipenuhi tanda tanya. Lantas kemana suaminya pergi? Bapaknya ada? Pak Aris gak ada. Kantornya kosong, Bu. Ini kan weekend, Bu. Hingga Kinan pun dengan setia menunggu suaminya pulang dari kantor meski malam sudah hampir larut. Aris pun pulang, dan setelah ditanya oleh Kinan tentang kondisi kantor yang sepi, Aris mengatakan bahwa ia seharian meeting dengan klien untuk sebuah proyek besar dan terlalu sibuk hingga tak sadar bahwa HP-nya mati karena lupa dicas. Sehingga ia tak bisa dihubungi. Di sini terlihat, dan Kinan sudah mulai merasa ada yang aneh. Bagaimana nih ngantar makanan lu, Mas? Tapi katanya, anak di situ nggak ada orang.
Kemudian pagi harinya, sang ART yang hendak mencuci kemeja tuannya, Aris, mendapati sebuah noda yang sulit dibersihkan. Lantas ia memberikan kemeja tersebut pada sang nyonya yang biasa ART memanggilnya dengan sebutan Mamim. Kinan memperhatikan kemeja biru tersebut dengan seksama, kemudian mencium aroma kemeja suaminya itu. Ia merasa begitu asing dengan aroma yang menempel pada kemeja Aris. Kinan kemudian mengecek parfum yang terdapat di kamar mereka. Ia mencium satu persatu parfum-parfum yang tersusun rapi tersebut. Hingga akhirnya, ia terhenti pada satu parfum yang mirip seperti parfum pada kemeja suaminya itu. Yang positif saat itu juga. Esok paginya, Kinan sibuk menyiapkan sarapan untuk Aris dan putrinya. Aris berkata bahwa besok ia akan pergi ke Bandung bersama teman-teman kantornya dan menginap di sebuah hotel. Kinan bertanya pada suaminya dengan wajah seperti ada kecurigaan. Miranda nggak ikut. No, enggak lah. Ngapain dia mau ikut? Enggak, maksudnya kan ini beda perusahaan. Apakah Miranda ikut bersamanya? Aris berkata tidak, karena Miranda beda perusahaan dengannya. Kinan sesekali menatap wajah Aris penuh curiga. Kinan yang diam-diam memperhatikan perilaku Aris tampaknya menaruh curiga pada hubungan bisnis antara Aris dan Miranda, rekan suaminya tersebut. Kira-kira ada hubungan apa sih antara Aris dan Miranda? Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan lonceng.